Halo semuanya, kali ini kita akan bahas sebuah solusi yang praktis dan juga murah, terutama buat para petani yang lagi pusing sama cuaca panas ekstrim dan harga pupuk yang makin mahal. Oke, kita mulai dari masalah yang kayaknya kita semua rasain ya. Cuaca tuh makin panas. Nah, kalau kita aja udah kegerahan, coba deh bayangin gimana nasib tanaman-tanaman kita. Para ahli bilang suhu global itu rata-rata udah naik 1,5 derajat. Penyebab utamanya ya gas rumah kaca. Dan ini dampaknya langsung kena ke semua yang kita tanam di bumi. Jadi, panas ini sebenarnya ngapain aja sih ke tanaman? Panas itu maksa mereka buat melakukan transpirasi besar-besaran. Gampangnya gini, bayangin aja tanaman itu lagi keringetan terus-terusan buat ngademin diri. Akibatnya, mereka kehilangan banyak banget air dan akhirnya jadi stres. Nah, masalahnya nggak cuma panas loh. Yang lebih repot cuaca panas ini juga bikin siklus hidup hama jadi lebih pendek, bisa sampai 5 hingga 7 hari. Artinya apa? Ya artinya mereka jadi berkembang biak jauh lebih cepat. Serangan hama jadi lebih sering dan lebih parah. Tapi, panas itu baru sebagian cerita. Jangan-jangan nih, tanpa kita sadari, beberapa kebiasaan kita dalam bertani justru malah memperburuk masalahnya. Coba kita lihat soal pupuk. Waktu kita sebar urea di tanah, terus kita biarin aja kebuka gitu, itu sama aja kita buang-buang duit. Nitrogen yang berharga di pupuk itu nguap begitu aja ke udara jadi gas berbahaya. Padahal kalau aja kita tutup, nutrisinya bakal kekunci di tanah, siap diserap sama tanaman. Ada seorang ahli pertanian yang ngasih analogi yang pas banget. Katanya gini, kalau urea tidak diberi baju, ya dia akan terbang begitu saja. Simple, tapi kena banget kan? Pupuk kita itu butuh baju pelindung. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngasih baju ke tanah dan pupuk kita ini? Jawabannya ternyata ada di sebuah teknologi kuno yang, wah, luar biasa kuat. Yuk, kenalan sama solusi kita, biochar. Ini bukan arang biasa buat bakar-bakar sate ya. Ini arang spesial yang dibuat lewat proses khusus namanya pirolisis, di mana biomasa kayak sekam padi atau tongkol jagung dipanaskan dengan sedikit oksigen untuk mengunci karbon di dalamnya. Nah, ini penting banget buat dicatat. Biochar itu beda total sama abu. Kalau kita bakar sampah sampai jadi abu, itu kan prosesnya pakai banyak oksigen. Hasilnya ya cuma mineral, berbentuk bubuk. Karbonnya hilang, malah abu itu bisa merusak tanah yang kondisinya lagi kurang sehat. Terus apa aja sih kekuatan super biochar ini? Ada 5. Dia bisa menstabilkan pH tanah, membersihkan racun dari pupuk lama, jadi rumah yang aman buat mikroba baik, menekan penyakit dari dalam tanah, dan yang paling penting dia bisa menyimpan air dan nutrisi. Benar-benar baju yang sempurna. Dan bagian paling asiknya, Anda nggak usah beli. Kita bisa bikin biochar berkualitas tinggi ini sendiri dari limbah pertanian di sekitar kita. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Ini dia resepnya. Gampang kok, cuma 5 langkah. Pertama, siapin drum bekas. Terus, kasih beberapa lubang udara di bagian bawah. Kedua, isi drumnya pakai biomasa kering. Bisa sekam padi atau potongan jagung. Ketiga, sulut api kecil di tengahnya untuk mulai proses pirolisis. Keempat, biarin aja dia membara pelan-pelan selama 5-6 jam. Ingat, jangan sampai jadi abu putih ya. Kalau udah jadi arang hitam semua, tinggal tebarkan di tanah biar dingin. Dan selesai! Semudah itu, Anda udah berhasil ngubah limbah jadi pembenah tanah yang super berharga. Tapi, tunggu dulu. Jangan langsung dipakai ya. Ini belum siap sepenuhnya. Jadi gini, biochar yang baru jadi ini ibaratnya spons yang masih kosong dan sedikit asam. Kalau langsung ditebar ke tanah, dia malah bisa nyedot nutrisi dari tanaman. Jadi ada satu langkah terakhir yang krusial banget buat mengaktifkannya. Mengubahnya dari spons kosong menjadi sumber kehidupan buat tanaman Anda.